Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Ya, kita akan membahas tentang di mana positioning kedaulatan rakyat kita hari ini di negeri ini. Kita lihat judulnya dari Suara Nasional tanggal 18. Ini kemarin. Pemerhati politik dan kebangsaan _2. Tito diduga mempersiapkan rekayasa pemilu 2020. Wow. Ini diduga. Diduga kan berarti belum menjadi simpulan. Tapi sebagai sebuah bentuk antisipasi kita. Karena kita melihat dengan kepala dan mata kita sendiri di pemilu-pemilu sebelumnya itu terjadi banyak pelanggaran. Bahkan ada yang sampai pada ranah hukum juga tidak di follow up sebagaimana mestinya. Dan dulu sering kita dengar itu jurdil, jujur dan adil. Nah, tentu itu membutuhkan persiapan yang sangat-sangat matang dan terutama goodwill dari pemerintah. Ada keinginan baik dari pemerintah untuk membuat pemilu ke depan bukan sebagai ajang untuk meraup kekuasaan semata, tapi untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul jujur, adil, amanah, mengedepankan kepentingan rakyat. Kan di situ titik tolaknya, di situ intinya. Gitu. Surat edaran SE nomor 821/5292-SJ, Z ya, bukan Z. Z itu Saiful Zaman. Tanggal 14 September 2022 yang membolehkan pelaksana tugas atau PT, penjabat atau PJ, maupun penjabat sementara. Di kita ini suka pusing ya, banyak sekali singkatan. PT, pelaksana tugas, penjabat, PJ, kalau PJS, penjabat sementara. Bukan pejabat, penjabat. Ya. Penjabat sementara PJS kepala daerah tanpa persetujuan tertulis Mendagri. Oke. Menurut surat edaran ini dibolehkan PT, PJ atau PJS kepala daerah ya, nanti PT yang menggantikan gubernur, wali kota dan bupati hari ini yang sudah habis masa jabatannya sampai jelang nanti 2024 itu boleh ya melakukan mutasi tanpa persetujuan tertulis Mendagri. Ini kan aneh. Kenapa membahas persoalan ini gitu? Bukankah ketika pejabat yang berwenang sekalipun, maksudnya yang bukan PT, PJ dan PJS, itu ada mekanisme yang lebih panjang lah gitu ya. Ini kan seperti yang langsung dibebas. Anda yang sudah diangkat menjadi pejabat sementara gubernur, gitu ya, wali kota, bupati, Anda boleh melakukan mutasi tanpa persetujuan Mendagri. Nah, kurang lebih bahasa sederhananya kan begitu. Waduh, kan ini ngeri ya. Padahal persoalan pemberhentian itu kan harus didasari kalau dia melanggar undang-undang. Jadi prosedurnya pun harus berdasarkan undang-undang. Tapi ini di tengah-tengah, ya, untuk urusan ini ada surat edaran yang silahkan saja. Tidak perlu persetujuan Mendagri. Loh, kok dibebas gitu? Undang-undangnya sendiri, ini dalam pandangan kami yang membaca ya, rakyat jelata yang bodoh nih persoalan hukum nih. Kita dalami lagi ya. Bila melanggar, boleh melakukan mutasi atau pemberhentian ASN bila melanggar disiplin dan atau tindak lanjut proses hukum diduga mempunyai. Nah, oke, ini kalimatnya asal kurang pas ini. Jadi tadi boleh melakukan mutasi bila melanggar, ini diduga, nah ini menurut penulisnya nih, mempunyai motif politik rekayasa 2024. Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang mengeluarkan surat edaran SE nomor 821/5292-SJ tanggal 14 September 22 mempunyai motif politik itu tidak bisa dilepaskan dari persiapan termasuk rekayasa untuk pemilu tahun 2024. Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadilah kepada redaksi www.suaranasional.com. Baik. Kata Rizal,
Surat edaran Mendagri ini menjadi bagian dari bangunan otoritarian. Ngeri. Otoritarian kan satu tangan saja kekuasaan sekelompok atau negara itu di tangan satu orang. Kan ngeri ya. Karena pertama, kewenangan besar PT, PJ, dan PJS adalah pemberian otoritas berlebihan bagi mereka yang hanya berstatus sebagai pejabat sementara. Berbekal surat edaran kepala daerah sementara dapat berbuat sewenang-wenang. Untuk kepala daerah definitif saja masih ada pembatasan kewenangan dan pengawasan kuat dari Mendagri. Jadi dalam pandangan seorang Rizal Fadilah, ini sudah offside gitu. Sudah melebihi kewenangan yang seharusnya. Kepala daerah yang dipilih saja oleh rakyat secara langsung, dia punya kewenangan yang terbatas dan dapat pengawasan kuat dari Mendagri. Lah yang ini, yang sementara itu kan nggak dipilih rakyat. Kita tidak menginginkan orang itu menjadi misalkan pejabat sementara gubernur Jakarta. Karena orang warga Jakarta tidak memilihnya. Karena itu walaupun ada yang mengusulkan dari partai dan segala macam, tapi tentu kewenangan akhirnya kan ada di presiden sebetulnya ya, kalau tidak salah yang menentukan namanya. Tapi dari Mendagri yang mendorong nama-nama itu. Artinya di sini sangat mungkin gitu terjadi sesuatu sesuatu di belakang layar. Kenapa? Ya itu kan masih orang-orangnya gitu. Masih kepercayaannya Pak Mendagri, bukan pilihan rakyat. Lawang pilihan rakyat saja masih dikasih pembatasan kewenangan gitu. Nah ini yang kemudian merusak logika publik hari ini. Padahal di 2024 ini betul-betul pertaruhan. Ini bangsa Indonesia akan dibawa kemana? Pada kesejahteraan yang lebih tinggi kah? Pada teknologi yang lebih tinggi kah? Pada harmonisasi umat beragama kah? Atau sebaliknya gitu. Dan itu jadi persoalan penting. Kedua, kewenangan tanpa persetujuan tertulis membuka peluang konsultasi atau persetujuan tidak tertulis dalam tanda petik atau instruksi bisik-bisik Mendagri kepada kepala daerah yang ditunjuknya itu. Ini konsekuensi dari PT, PJ atau PJS kepala daerah yang dipastikan adalah orang-orangnya Mendagri. Begitu yang disampaikannya. Ketiga, surat edaran bukanlah peraturan perundang-undangan. Ya, karena hanya instrumen administrasi yang sifatnya internal. Mutasi apalagi pemberhentian ASN adalah tindakan hukum yang harus berbasis pada peraturan perundang-undangan. Ini pakar hukum yang bicara ya. Bukan saya sih nggak ngerti. Saya sih main logika rakyat saja gitu. Surat edaran Mendagri nomor 821/5292-SZ adalah bentuk penyiasatan yang justru melanggar hukum. Jadi saya kira kalau memang benar demikian, kami rakyat jelata menunggu para pakar hukum lainnya, Refli Harun misalkan, kemudian siapa lagi? Bolehlah siapa bicara, Ruhut Sitompul kan SH itu ya. Ayo diskusikan, bahas ini gitu. Karena rakyat perlu tahu dengan betul-betul, bukan hanya sekedar dari salah satu pihak saja gitu. Bukan sekedar oleh Pak Rizal Fadilah saja. Tapi ini pun menjadi hal penting ketika diiyahkan atau tidak diiyahkan oleh seorang Refli Harun misalnya, atau Jimli Asidikli gitu, atau yang lain-lainnya lah, pakar-pakar hukum yang tenar-tenar di negeri ini. Ini ingat yang perlu diingat oleh sahabat semua dan semua yang menonton ini. Bukan karena kita benci pemerintah, tidak ada sedikit pun kebencian pada pemerintah. Kami itu mencintai negeri ini, kami mencintai Indonesia. Dan kami ingin negeri Indonesia, negara Indonesia ini ke depan menjadi betul-betul negara yang besar. Bukan hanya dengan jumlahnya yang besar, tapi karena teknologinya berkembang. Tapi karena harmonisasi antar umat beragamanya berkembang. Tapi karena kesejahteraan ekonominya meningkat. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau penguasanya betul-betul jujur, adil, amanah, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Itu saja alasannya kenapa kita terus-terus berkoar-koar di media sosial. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan yang sepakat dengan saya, yuk terus mari kita berjuang di medan dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini gambarnya gambar ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.